Halo semuanya, selamat datang di channel Hobi Film. Kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Tetris tahun 2023. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang berjuang mati-matian untuk menyebarluaskan game Tetris ke seluruh dunia, sampai populer hingga sekarang. Jadi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 1988 di sebuah pameran game di Las Vegas. Seorang pria bernama Hank Rogers sedang mengajak pengunjung untuk bermain game PC yang bulat-bulat hitam putih, tapi tidak ada satupun yang minat datang ke standnya Hank. Bahkan, mbak-mbak sales yang sudah dibayar untuk menjualkan game Go aja malah memainkan game orang lain, yaitu Tetris. Seperti yang sudah kalian pernah mainkan, Tetris adalah game menyusun beragam bentuk balok sampai rata dan tidak boleh menumpuk sampai melebihi batas atas. Nama Tetris sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu tetra, yang berarti empat-empat balok di setiap bangunnya, dan juga tenis karena penciptanya menyukai olahraga tenis. Jadilah Tetris. Karena penasaran dengan game tersebut, Hank pun mencoba mau memainkannya dan sangat-sangat menakjubkan. Dan inilah Tetris. Beberapa waktu setelahnya, Hank pun menemui kenalannya Eddie, pemilik bank di Jepang tempat dia meminjam uang untuk membuat game Go. Hank pun menjelaskan game Tetris dengan sangat menggebu-gebu, bahwa dia masih terngiang-ngiang dengan game tersebut meskipun hanya bermain 5 menit saja. Bukan hanya bikin candu, tapi Tetris sangat melekat di otak pemainnya, memiliki daya magis, dan itu adalah permainan yang sempurna. Tujuan Hank mendatangi Eddie adalah untuk meminjam uang lagi demi mendapatkan lisensi Tetris khusus di wilayah Jepang, yang bisa dimainkan di PC, game konsol, dan mesin arcade. Jelas Eddie agak ragu karena sebelumnya Hank pinjam duit untuk game Go yang gagal di pasaran. Tapi Hank menjelaskan bahwa Tetris sudah terkenal di Uni Soviet. Beginilah cerita awal mula terciptanya Tetris. 4 tahun yang lalu atau pada tahun 1984, seorang programmer yang bekerja di Pusat Sains Komputer Soviet bernama Alexei Pajitnov suatu malam mendapatkan ide untuk membuat game iseng-iseng di komputer jadulnya, yaitu Tetris. Bahkan, balok-balok yang jatuh awalnya memakai tanda kurung bersama teman-temannya. Game Tetris akhirnya dibuat memiliki bentuk dan berwarna. Lalu, karena memang tujuan awalnya hanyalah untuk have fun, disebarluaskanlah secara gratis yang langsung ramai dimainkan oleh orang-orang se-Uni Soviet saking candunya. Namun, karena Uni Soviet saat itu tidak membisniskan game, datanglah bisnis dari Inggris bernama Steam 2 tahun setelahnya yang mencari lisensi game murah untuk dijual kembali. Dan dia begitu takjub melihat permainan Tetris. Steam langsung memberi tawaran ke Alexei untuk membeli lisensi gamenya, dan sesuai dengan peraturan di Uni Soviet, transaksi harus melalui organisasi ekspor-impor teknologi milik pemerintah Uni Soviet bernama ELORC, yang mengizinkan Steam untuk membeli lisensi hanya dengan harga $10.000. Setelah mendapat kesepakatan dengan Uni Soviet, setahun kemudian, Stein langsung menemui Robert, seorang miliarder pemilik perusahaan Mirrorsoft, yang memiliki anak bernama Kevin sekaligus CEO dari perusahaan Mirrorsoft. Tujuan Stein ke sana untuk bekerja sama mendistribusikan game Tetris tersebut. Dan sampailah di hari kemarin saat Hank mendatangi kantor Nintendo. Meskipun tidak membuat janji pertemuan, dengan nekatnya Hank menyelinap masuk untuk menemui CEO-nya, yaitu Hiroshi, dan menunjukkan game Tetrisnya. I have a meeting with Hiroshi Yamauchi. Not in book. Oh. Could I use your restroom before I... Mr. Rogers, you're trespassing. Mr. Yamaguchi is out. Setelah Hiroshi menjajal game tersebut, tanpa banyak mikir, dia berniat membelinya dengan harga $500.000. Namun Hank menolak karena dia memiliki visi yang lebih besar dengan menjadi penerbit atau merilis atas nama perusahaannya sendiri, yaitu Bulletproof Software, dan disebarluaskan atas nama Nintendo. Maka dari itu, Hank berniat meminjamkan uang $3 juta ke banknya Eddie, yang mana 2 jutanya digunakan untuk membuat game konsol dan 1 jutanya untuk mesin arcade. Setelah mendengar semua penjelasan Hank, Eddie pun setuju. Tapi bunga hutangnya akan sangat tinggi dan rumah Hank juga dijadikan jaminan. Setelah itu, Hank pun pulang ke rumahnya di Tokyo dan memberitahu istri Jepangnya, Akemi, sekaligus direktur keuangan perusahaan Bulletproof, tentang rencananya. Meskipun awalnya Akemi agak ragu karena banyak yang dipertaruhkan,
Tapi Hank benar-benar meyakinkan keberhasilannya. Sementara itu, di Moskow, Uni Soviet, Alexei didatangi pria sebut saja namanya Asep. Dia adalah orang dari badan intel milik Uni Soviet yang akan memblokir game Tetris karena banyak pekerja-pekerja yang memainkan game itu berjam-jam sampai lupa dengan tugasnya. Di lain sisi, Kevin menelpon Hank karena dia tahu jika lisensi Tetris untuk wilayah Jepang telah dimiliki oleh Hank. Kevin menyampaikan bahwa perusahaan Mirrorsoft telah melisensikan hak game arcade Tetris ke Sega di Jepang. Itu artinya perusahaan Hank yaitu Bulletproof hanya memiliki lisensi di game PC dan game konsol saja. Hank pun segera melapor hal tersebut ke Hiroshi dan Hank disarankan untuk mendatangi Nintendo cabang Amerika di Seattle untuk bertemu dengan koleganya yang bisa membantu. Singkat cerita, sesampainya di sana, Hank disambut oleh Presiden dan Wapres Nintendo Amerika yaitu Minoru dan juga Howa. Ternyata tujuan Hank diminta datang jauh-jauh ke sana untuk ditunjukkan game konsol terobosan terbaru dari Nintendo, yaitu game konsol genggam yang tak lain tak bukan adalah Game Boiler. Dengan percaya dirinya yang mengatakan jika game Mario Bros bisa menjual ratusan ribu Game Boy, maka dengan adanya game Tetris di dalamnya, pasti bisa menjual jutaan Game Boy ke semua kalangan umur. But if you want to sell Namun ternyata, hak perangkat genggam secara global juga diinginkan oleh Kevin dan Howard. Begitu pula dengan Stein yang memutuskan untuk bekerja sama dengan perusahaan lain yaitu Atari. Rebutanlah mereka ini, maka dari itu, Hank akan segera OTW ke Uni Soviet. Padahal di tahun ini, Uni Soviet masih menganggap Amerika adalah musuh utamanya karena sedang perang dingin. Tapi mau nggak mau, Hank harus ke sana demi mendapatkan hak perangkat genggam. Sesampainya di Uni Soviet, Hank didatangi penerjemah bernama Sasha yang langsung diterimanya dan mereka pun pergi ke organisasi Elor sebagai pemegang lisensi game Tetris yang pertama. Lalu bertemu dengan pimpinannya yaitu Nikolai. Setelah Hank menyampaikan maksud dan tujuannya, Nikolai mengatakan jika Elor tidak pernah melisensikan hak game Tetris. Hank pun menjelaskan bagaimana runtutan pembelian lisensi yang terjadi, yang mana Stein membeli lisensinya ke Elor, lalu Stein ke Mirrorsoft. Barulah Hank mendapatkan lisensi untuk Jepang dari perwakilan Mirrorsoft saat pameran. Nikolai pun menganggap salinan game tersebut ilegal, tapi karena Hank begitu inginnya mendapatkan hak lisensi game Tetris yang masih belum jelas, Nikolai pun memberi kesempatan dan meminta Hank datang lagi esok hari jam 9 pagi. Sesuai janji, esok paginya Hank kembali datang ke Elor. Di sana dia bertemu Nikolai, Alexei sang pencipta game, juga Asep, dan tangan kanannya Udin. Namun di saat yang sama ada Stein dan Kevin yang juga datang ke sana untuk membicarakan hak perangkat game, tanpa mereka saling tahu satu sama lain. Ternyata selama ini Tetris hanya dilisensikan haknya untuk game komputer saja. Jadi di kontrak nggak menyebutkan adanya hak untuk game arcade, konsol, apalagi perangkat genggam. Hank pun diminta datang lagi esok hari dan saat keluar gedung, dia menemui Alexei untuk izin nebeng pulang agar hubungan mereka semakin dekat. Yang alhamdulillahnya Alexei mengundang Hank datang ke rumahnya jam 7 malam nanti. Sementara Asep teleponan dengan Pak Robert untuk menawarkan bantuan mendapatkan hak lisensi game Tetris. Robert pun setuju akan memberikan $400.000 yang akan dibayar ketika hak perangkat genggam sudah dia dapatkan. Juga meminta Asep untuk tidak memberitahukan hal ini ke anaknya Kevin. Malam harinya, Hank pun silaturahmi ke rumah Alexei. Dia menunjukkan foto istri dan keempat anaknya, juga makan malam bersama sambil ngobrol-ngobrol. Terlihat Hank dan Alex yang obrolannya nyambung karena background mereka sama yaitu hobi pemrograman dan membuat game. Setelahnya Alexei memberitahu game Tetris original buatannya yang masih memakai tanda kurung di PC jadulnya. Disitulah mereka mendapatkan ide dari yang awalnya hanya menghilangkan baris penuh satu persatu menjadi hilang sekaligus, seberapa banyak pun baris yang sama. Dan saat Hank pulang, orang-orang Asep langsung menyergap dan menyiksanya agar Hank segera angkat kaki dari Uni Soviet. Go home! Sementara di kantor Bulletproof Tokyo, Akemi didatangi kedubes Uni Soviet yang menghimbau agar Hank segera pulang ke Jepang.
Jika tidak ingin mendapatkan masalah besar intinya, di sini kekuasaan KGB, badan intelijen milik Uni Soviet, emang sepowerful itu. Bahkan sesampainya di hotel kamar yang sudah amburadul. Dan tak lama kemudian datanglah Sasha yang mengaku apartemennya juga digeledah. Sasha mengatakan jika Hank dianggap sebagai ancaman meskipun hanya ingin mendapatkan lisensi hak sebuah game. Karena menurut orang-orang Uni Soviet yang berkuasa, pihak asing yang mendapatkan properti dari Uni Soviet bisa saja menjadi awal kejatuhan Uni Soviet di mata dunia. Sasha pun meminta Hank menjauh dari semua risiko tersebut. Namun Hank merasa risih karena dia sudah berkeluarga dan meminta Sasha untuk pergi dari kamarnya. Keesokan paginya Hank pun telepon ke rumah dan diangkat oleh anak sulungnya, Maya, yang meminta ayahnya datang ke konsernya beberapa hari lagi. Lalu Hank meminta Akemi untuk menghubungi pengacara mereka agar mengirimkan kontrak dengan Mirrorsoft ke Elork melalui fax. Juga meminta dibuatkannya kontrak baru untuk hak perangkat genggam Tetris. Pagi itu, ketiga orang yaitu Hank, Stan, dan Kevin kembali datang ke Elork untuk melanjutkan pembahasan tentang hak lisensi. Stan yang mendapatkan kontrak baru untuk hak lisensi arcade Tetris langsung ditandatangani, namun di dalamnya tidak tertera hak lisensi perangkat genggam ataupun video game konsol. Nikolai menemui Hank dengan membawa surat kontrak antara Hank dan Mirrorsoft untuk lisensi Tetris di Jepang. Sebagai bukti bahwa Hank bukanlah seorang penipu. Setelah itu Nikolai akan menemui Kevin, tapi di tengah jalan Asep mencegatnya terlebih dahulu dan mengatakan jika pemerintah Uni Soviet hanya mau gamenya dijual ke Mirrorsoft saja. Jelas itu karena Asep akan dapat uang $400.000 dari Robert yang akan masuk kantongnya sendiri. Dengan terpaksanya, Nikolai pun langsung setuju menjual hak perangkat genggam tersebut secara global ke Mirrorsoft dengan harga $1 juta yang harus dibayarkan maksimal 1 minggu lagi. Lalu saat situasi aman, Nikolai diam-diam mengajak Hank ke belakang gedung untuk bicara empat mata yang mana sebenarnya Nikolai ingin menjual hak perangkat genggam dan game konsol ke Hank. Maka dari itu, Hank diberi waktu seminggu untuk membuat penawaran bersama Nintendo agar bisa melawan penawaran dari Kevin. Semua ini dilakukan Nikolai karena dia melihat Hank lah yang paling jujur dibandingkan Stan dan juga Kevin. Saat keluar dari gedung, Alexi sudah menunggu Hank dan mereka pergi menggunakan taksi. Di perjalanan, Alexi memberitahu bahwa pergerakan Hank sudah dipantau sejak awal kedatangannya ke Uni Soviet dan ternyata Sasha adalah anggota KGB. Sayangnya, niat Nikolai yang ingin menjual lisensi Tetris ke Hank diketahui oleh KGB dan enggak butuh waktu lama bagi mereka untuk menyiksa Nikolai. Singkat cerita, Hank akhirnya pulang ke Tokyo, lalu dia mendapatkan fax dari Nikolai yang bertuliskan bahwa game Tetris telah dihentikan. Juga ada foto ciuman Hank dan Sasha yang diam-diam diambil dan bisa disebarluaskan. Tak lama kemudian, petinggi Nintendo yaitu Howard menelpon dan memberitahu bahwa Hank tidak mendapatkan hak Game Boy untuk Tetris. Karena ternyata Nintendo telah didatangi oleh Robert dan juga Kevin untuk mengajak bekerja sama dengan perusahaan mereka yaitu Mirrorsoft. Hancur seketika kehidupan Hank. Emosinya tidak tertahan sampai memukul ganggang telepon berkali-kali. Tepat ketika Akemi dan putrinya Maya baru pulang dari konser yang tidak dihadiri oleh Hank. Musibah bertubi-tubi menghujani Hank. Hak lisensi game konsol dan perangkat genggam hilang. Nintendo bisa menuntut karena penipuan bisnis. Jutaan dolar akan lenyap, rumah disita, dan sekarang rumah tangganya sedang kacau. Di sisi lain, Nikolai yang babak belur mendatangi rumah Alexi untuk memberitahu bahwa Tetris akan dijual ke Mirrorsoft dan Nikolai akan dicopot dari jabatannya begitu kesepakatannya telah selesai. Namun Nikolai yang masih ada kesempatan memperbaiki situasi tersebut dengan memberikan secari kertas ke Alexi yang harus disampaikan ke Hank. Keesokan harinya Hank sengaja bekerja lembur di kantor pemerintahannya. Lalu dia melempar rokok ke tong sampah agar karyawan-karyawan lain teralihkan dan dengan cepat Alexi mengirimkan surat tersebut melalui fax ke Hank. Sementara itu, Kevin mendatangi sang ayah Robert untuk meminta uang hak lisensi perangkat genggam $1 juta. Tapi Robert malah mengatakan jika tidak ada yang perlu dibayarkan lagi ke pihak Uni Soviet karena tanpa sepengetahuan Kevin, Robert akan menyogok Asep $400.000 rencananya. Di sisi lain,
Hank langsung mendatangi Howard dan Minoru di kantor Nintendo untuk memberitahu isi surat tersebut yang diteruskan oleh Alexi, bahwa tidak ada hak lisensi Tetris yang diberikan kepada Mirrorsoft, dan Hank diminta agar membuat penawaran, atau dengan kata lain, hak perangkat genggam dan video game masih tersedia untuk seluruh dunia. Bahkan perusahaan Atari yang mempublis Tetris di Amerika juga tidak berhak. Itu artinya masih ada kesempatan bagi Hank juga Nintendo untuk segera membuat penawaran, dan Hank meminta dua pimpinan tersebut ikut ke Moskow sambil membawa cek untuk pembelian hak lisensinya. Alexi yang dicurigai dan dianggap berkhianat akhirnya diusir dari kantor juga rumahnya. Bahkan Asep berniat mencelakai anaknya. Ancaman itu adalah ancaman terakhir dan KGB tidak akan segan-segan membunuh Alexi jika dia masih berani melawan. Sesampainya ke Moskow, mereka bertiga langsung menemui Nikola yang sedang didampingi Sasha. Penawaran pun diberikan dengan pembayaran $5 juta di awal. Biaya pemasaran dan produksi dari Nintendo serta $1 juta per unit terjual akan diberikan ke Elor. Nikolai pun setuju dengan penawaran tersebut, tapi Sasha langsung menolak karena Tetris dianggap sebagai properti pemerintah. Nikolai pun terpaksa menunda kesepakatan itu, sementara Asep masih terus memeras Robert untuk membayar $1 juta jika ingin mendapatkan lisensi Tetris dalam waktu 24 jam ke depan. Tak lama kemudian, di kantor Mirrorsoft, Stan datang dan langsung memukuli Kevin karena dia tahu Kevin telah membuat kesepakatan di belakangnya. Stan juga mengatakan jika kontrak baru yang diterimanya membuat dirinya tidak mendapatkan keuntungan, yang berarti kesalahpahaman pun terjadi di antara mereka. Sampai-sampai Stan gelut dengan Kevin. Son of a bitch. You ain't Moscow. A piece of... Oh, thieves! Huh? Thieves! Gak pakai lama, Robert dan Kevin pun langsung terbang ke Uni Soviet menggunakan jet pribadi untuk menemui Mikhail Gorbachev. Robert pun menyampaikan keinginannya untuk mendapatkan game tersebut. Namun, Mikhail tidak begitu menggubrisnya dan bahkan menganggap Robert adalah manusia rakus yang hanya ingin mendapatkan keuntungan. Setelah itu, di saat yang sama, Robert, Kevin, juga Hank, Howard, dan Minoru mendatangi Nikolai untuk sama-sama memberikan penawaran. Yang sudah jelas penawaran dari Hank beserta Nintendo akan memberi keuntungan terhadap pihak Elor, tentunya pihak Uni Soviet. Usut punya usut, perusahaan Robert tidak bisa membeli dengan uang besar karena ternyata dia sedang bangkrut. Dan ternyata mereka hanya sosok punya uang banyak aja selama ini. Robert pun masih memaksa Nikolai untuk menerima penawarannya. Tapi Nikolai langsung menghajarnya dan akhirnya menandatangani penawaran dari Hank juga Nintendo. Setelah penolakan tersebut, Asep, Udin, dan juga Sasha datang ke Elor bertemu Robert, dan disinilah semuanya terkuak. Asep tahu jika perusahaan Robert bangkrut, yang mana artinya uang sogokan tidak akan pernah diberikan sejak awal. Sasha tahu jika Asep telah disogok, padahal dia mengira pembelian lisensi game Tetris hanya untuk kepentingan negara. Kevin juga sangat kecewa dengan ayahnya karena menyogok Asep diam-diam dan tidak menghargai pekerjaannya. Asep pun akan tetap membantu, namun ia tidak mau uang sogokan lagi, melainkan kepemilikan Tetris sebanyak 50%. Asep beserta oknum-oknum KGB pun segera mengejar Hank dan kawan-kawan yang dibantu kabur oleh Alexi. Sementara Sasha melapor ke Mikhail Gorbachev bahwa ternyata Asep dan oknum-oknum lainnya berniat mengambil keuntungan sendiri dari game Tetris. Kejar-kejaran mobil jadul pun terjadi sampai akhirnya Alexi berhasil lolos. Dan mereka pun tiba di bandara. Setelah membeli tiket, Hank pun harus berpisah dengan Alexi, namun Hank berjanji Alexi pasti akan mendapat keuntungan dari semua ini. Tak lama kemudian, Asep and the gang pun sampai di bandara dan tentunya mereka segera memeriksa pesawat yang menuju ke Tokyo. Namun ternyata dengan cerdiknya, Hank memilih pesawat rute lain agar tidak tertangkap Asep tentunya. Asep pun berusaha mengejar pesawat itu, tapi tiba-tiba datanglah Sasha dengan beberapa pasukan yang menangkap Asep juga oknum-oknumnya, sesuai perintah dari Mikhail Gorbachev, karena mereka semua telah dianggap korupsi dan menyalahgunakan kekuasaan.
Sesampainya Hank di Tokyo, dia memberi kejutan kepada istri dan anaknya dengan membuat panggung mini di ruang tamu agar Maya bisa konser tunggal di hadapan Hank sebagai penebus rasa bersalah karena tidak bisa datang ke konser anaknya. Setelah itu giliran Akemi yang mendapatkan surprise, yaitu sebuah cek untuk perusahaan bulletproof dari Nintendo sebesar $5 juta. Singkat cerita, pada tahun 1989 di waktu Natal, perangkat genggam yaitu Game Boy meledak di pasaran. Bahkan, 2 sesi penjualannya ludes dalam waktu cepat. Penjualannya menembus angka $110 juta dan masih akan terus bertambah dikarenakan salah satu gamenya yang sangat-sangat candu yaitu Tetris. Di sisi lain, Alexei mendapatkan kiriman Game Boy dari Hank beserta tiket pesawat ke San Francisco bersama keluarganya. Karena ternyata Hank menempati janjinya. Alexei sang pencipta game Tetris mulai saat itu tinggal di sana dan dia bukan hanya sekedar mendapat keuntungan. Namun Hank juga mengajak Alexei untuk mendirikan perusahaan Tetris bersama-sama. Di akhir film, tertulis informasi bahwa Stein mendapatkan hak lisensi untuk video game konsol dan terus melanjutkannya. Robert Maxwell yang bangkrut, mencuri $900 juta dana pensiun perusahaannya sendiri, juga memiliki utang lebih dari $5 miliar. Lalu setelah Robert meninggal secara misterius, anaknya Kevin ditangkap karena mencuri dana pensiun ayahnya. Dan pada tahun 2014, Hank menunjuk putrinya Maya sebagai CEO baru dari perusahaan Tetris. Dengan terjual lebih dari 500 juta kopi saat ini, Tetris menjadi salah satu game paling populer sepanjang masa. Dan film pun selesai. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you!